Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Nurul Iman yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. InsyaAllah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas sunnah-sunnah harian yang diajarkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang kunut witir. Ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang kesahihan hadis yang berbicara tentang kunut witir. Telah kita sebutkan paling tidak ada dua hadis yang berbicara tentang kunut witir. Yang pertama hadisnya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata fil witri qabla ruku'. Kata Ubay bin Ka'ab bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang membaca doa kunut dalam witir beliau sebelum beliau ruku'. Namun hadis ini dilemahkan oleh banyak ulama, diantaranya oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Huzaimah, Al-Imam Ibnul Mundir rahimahumullah. Kemudian di sana ada hadis lain, hadisnya Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan dalam salat witir. Dan ini pun diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. yakni kesahihan tambahan fil witir, yaitu diajarkan oleh Rasulullah tentang atau dalam salat witir. Jadi riwayat yang lebih kuat bahwa tidak ada ucapan fil witir. Jadi ini doa yang bisa dibaca kapanpun oleh seseorang, tidak terkhusus untuk sholat witir. Taib. Maka wallahu taala a'lam bishawab, ya. Para ulama menyebutkan tidak ada hadis yang sahih yang berbicara tentang bacaan sholat atau bacaan kunut witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun wallahu taala a'lam, ya. Di akhir pembahasan ini penulis menyebutkan illa annahu tsabata anis sahabati al-qunut fil witr. Walaupun hadis-hadisnya yang berbicara tentang kunut witir ini dianggap lemah oleh para ulama, namun telah sabit, ya, telah tetap adanya riwayat dari sahabat bahwa mereka melakukan kunut dalam witir mereka. Jadi walaupun hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lemah, para sahabat ternyata melakukan kunut witir. Berarti apa? Kunut witir ini memiliki asal dalam syariat. Nggak mungkin para sahabat kemudian mengada-ada dalam syariat. Jadi walaupun hadis-hadisnya dipandang lemah oleh sebagian ulama, tapi nampak dari riwayat yang lain bahwa ini dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, jadi walaupun lemah, ya, tetap disyariatkan melakukan kunut witir, diambil dari perbuatannya para sahabat. Wa su'ila Atha 'anil qunut, ya. Atha bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in, pernah ditanya tentang kunut witir. Faqala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alunahu. Maka kata bin Abi Rabah, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Ya, selesai masalah. Kalau para sahabat mengerjakan kunut witir, berarti apa? Kunut witir memiliki asal. Ada asal pensyariatannya. Terlebih lagi kata beliau, faqad tsabata an Umar al-Khattab kama inda Ahmad wa Abi Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
Demikian juga membaca kunut witir ini telah diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Wa thabata an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma inda Ibni Abi Syaibah. Demikian juga diriwayatkan dari dari sahabat Abdullah bin Umar ya di musannafnya Ibnu Abi Syaibah. Ini semua menunjukkan bahwa kunut witir ini dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, makanya kita dapati para imam mereka melakukan kunut witir ya di Masjid An-Nabawi, demikian juga di Masjidil Haram, terutama di pertengahan bulan Ramadan mereka membaca kunut witir. Ya, kalau saya tidak salah bahkan kalau di Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi itu sejak awal Ramadan itu sudah membaca kunut witir. Karena dalam mazhab Imam Ahmad itu kunut witir dibaca di setiap waktu. Tidak ada waktu khusus, jadi sepanjang tahun boleh baca kunut witir. Kan kalau Saudi itu kan mazhabnya Hambali. Ya, mazhabnya Saudi itu Hambali. Maka mereka membaca kunut witir dalam setiap sholat witir mereka. Adapun dalam mazhab Syafi'i wallahu taala alam yang saya ingat disyariatkannya membaca kunut witir itu di paruh terakhir bulan Ramadan. Jadi dalam Qiyamul Lail itu di paruh terakhir bulan Ramadan membaca kunut witir. Wallahu taala alam. Kemudian masalah selanjutnya yang berkenaan dengan hukum kunut witir. Apakah kunut witir itu dibaca sebelum ruku atau setelah ruku? Ini ada silang pendapat juga di kalangan para ulama. Jadi kunut witir itu dibacanya sebelum kita ruku atau setelah ruku. Kata beliau, ikhtalafal ulama ya rahimahumullahu fi dzalik. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Wa sababul al-ikhtilaf annahu lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab syai'. Ya, dan sebabnya kenapa? Karena tadi tidak ada riwayat yang sahih ya tentang bacaan kunut witirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak mengetahui kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kunut witir. Karena riwayat kunut witirnya saja tadi sudah kita jelaskan ya. Banyak para ulama yang melemahkan. Jadi kalau kita katakan ada kunut witir tapi tidak ada periwayatan dari Nabi kapan beliau membacanya. Namun waqasahu ahlul ilm ala kunut an-nawazil. Namun para ulama mengkiaskannya dengan kunut nawazil, kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat terjadi kejadian penting, misalnya ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Ya, seperti sebagian para sahabat yang pernah dibunuh ya oleh orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW membaca kunut nazilah yang mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang mencelakai kaum muslimin. Yaitu namanya kunut nazilah. Demikian juga untuk mengangkat musibah yang diderita oleh kaum muslimin. Nah, Nabi kalau kunut witir tadi kita katakan nggak ada riwayatnya yang sahih, tapi para ulama mengkiaskannya dengan kunut nazilah. Nah, kemudian permasalahannya juga ada khilaf lagi di kalangan para ulama, kapan Nabi itu membaca kunut nazilahnya? Ya, sudah berbeda pendapat tentang kapan kunut witir, kemudian mereka berbeda pendapat lagi tentang kapan kunut nazilah. Maka dikatakan bahwa kunut nazilah itu dibaca sebelum ruku. Wastadallu bima rawahu Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu qala. Ya, sebagian ulama mengatakan kunut nazilah. Oke, sekarang kunut witir enggak ada hadisnya, dikiaskan dengan kunut nazilah. Nah, sekarang kunut nazilah itu kapan bacanya? Kata para ulama, kunut nazilah itu dibaca sebelum ruku. Ini pendapat sebagian ulama. Lalu mereka mengatakan dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shalaitu khalfa Umar bin Khattab salat as-subhi, fasami'tuhu yaqulu ba'da qira'ati qabla ruku', Allahumma iyyaka na'bud." Kata Abdurrahman bin Abza, beliau mengatakan, aku salat di belakang Umar bin Khattab, salat subuh. Maka aku mendengar dia mengucapkan setelah dia membaca surat,
sebelum ruku dia berdoa, Allahumma iyyaka na'bud. Mulai dia baca kunut nazilahnya. Umar mulai baca kunut nazilah ya setelah selesai membaca surat dan sebelum ruku. Nah, ini dalil kata para ulama bahwa kunut witir disamakan dengan kunut nazilah dibaca sebelum ruku. Wa qila ba'da ruku. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kunut nazilah itu dibaca oleh Nabi SAW setelah ruku. Wastadallu bi hadithi Abi Hurairah fi sahihain. Kemudian mereka berdalilkan dengan hadisnya Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ra'sahu yaqul, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, yad'u li rijalin fayusammihim bi asma'ihim. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kepala beliau dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Berarti setelah ruku, pas i'tidal, pas berdiri i'tidal, Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian yad'u li rijalin fayusammihim bi asma'ihim. Beliau mendoakan sebagian orang lalu disebutlah nama-nama mereka. Dan ini dalil dari hadis Abu Hurairah yang menunjukkan ya bahwa Nabi SAW membaca doa kunut nazilah beliau setelah bangkit dari ruku. Wa aidan haditsu Anas radhiyallahu anhu indal Bukhari wa fihi ba'da ruku. Demikian juga disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa beliau menyebutkan ba'da ruku. Nabi itu baca doa kunut nazilah setelah beliau ruku. Kalau Umar tadi apa? Sebelum ruku. Kalau dari hadisnya Nabi setelah ruku. Maka bagaimana menggabungkan riwayat ini? Mana yang lebih kuat? Pak De Joko pilih yang mana? Sebelum ruku apa setelah ruku? Sebelum. Perlu sekali-sekali dijadikan imam. Sebelum ruku, ya. Kata beliau, wal adhar wallahu a'lam annal amra fi dzalika wasi'un fayajuzu qabla ruku wa ba'du ya fi raqatil akhirah. Dan yang tampak kata beliau wallahu ta'ala a'lam bahwa perkaranya luas. Doa kunut itu boleh dibaca sebelum ruku dan setelah ruku, tapi di rakaat yang terakhir. Monggo silakan. Nah, ini pengetahuan bagi kita ya. Jadi yang namanya kunut witir sama dengan kunut nazilah itu boleh dibaca sebelum ruku dan setelah ruku. Jadi kalau ada yang membacanya sebelum ruku ya tinggal kita mengaminkan. Jangan kemudian ribut karena memang perkaranya luas. Boleh dilakukan sebelum ruku. Tidak hanya dilakukan setelah ruku. Ya. Kemudian waqad bawwaba al-Bukhari rahimahullah. Faedah kata beliau ya. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya beliau membuat sebuah bab. Babnya berjudul Al-Qunut qabla ruku wa ba'dahu. Membaca doa kunut sebelum ruku dan setelah ruku. Berarti Imam Bukhari, ini satu faedah ya. Imam Bukhari itu ketika membuat judul satu bab, itu adalah kesimpulan fikih dari beliau. Nah, kalau beliau bikin judul babul kunut, bab al-kunut qabla ruku wa ba'dahu, ya, bab kunut setelah ruku dan sebelum ruku dan setelahnya, itu menunjukkan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari. Nah, jadi Imam Bukhari itu berpendapat panjenengan kalau mau baca doa kunut sebelum ruku ya boleh, setelah ruku ya boleh. Itu pendapatnya Imam Bukhari. Panjenengan bisa lihat di judul babnya beliau dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, ini triknya. Apa sih pendapatnya Imam Bukhari tentang masalah ini? Coba lihat dalam Sahih Bukharinya. Judul yang beliau buat itu apa? Nah, dalam masalah ini beliau mengatakan babul kunut qabla ruku wa ba'dah. Bab kunut sebelum ruku dan setelahnya. Oh, berarti apa? Berarti boleh dua-duanya. Ya, mau baca kunut itu sebelum ruku dan setelah ruku, monggo. Lakin kata beliau, al-kunut ba'dar ruku aktsar fil ahadits an-nabawiyah.
Akan tetapi doa kunut yang dibaca setelah ruku itu lebih banyak periwayatannya dalam hadis. Nah ya, jadi walaupun boleh dua-duanya, hanya saja yang berbicara tentang kunut setelah ruku itu hadisnya lebih banyak. Kama nassa ala dzalika jama'atun min ahli ilm rahimahumullah. Sebagaimana yang disampaikan oleh sekelompok para ulama. Para ulama menegaskan, ya, riwayat yang mengatakan bahwa doa kunut dibaca setelah ruku itu lebih banyak. Makanya kita lihat prakteknya para imam, kapan mereka baca kunut? Setelah ruku. Kenapa? Karena riwayat yang menunjukkan baca kunut itu setelah ruku lebih banyak. Ya. Fa yaghlibu ala ma qabla ruku, maka riwayat yang banyak ini lebih mendominasi daripada riwayat-riwayat sebelum ruku. Jadi intinya mayoritas riwayat, walaupun boleh ya sebelum ruku itu baca doa kunut, namun mayoritas hadis-hadis Nabi menunjukkan doanya itu lebih banyak dibaca setelah ruku. Qala al-Imamu Ahmad, ya, Imam Ahmad, Imam Madzhab Hambali mengatakan, wa ba'da ruku ahabbu ilayya. Saya lebih suka kalau doa kunut itu dibaca setelah ruku. Bukan tidak boleh sebelum ruku, tapi kata Imam Ahmad, ya mungkin karena itu tadi riwayat-riwayat yang berbicara tentang kunut setelah ruku itu lebih banyak, maka beliau mengatakan membaca kunut setelah ruku itu lebih aku sukai. Wa yakunu hadza min babi tanawwu'is sunnah, fataratan yaqnutu qabla ruku wa taratan ba'dah. Maka ini termasuk bab tanawwu as-sunnah, bervariasinya sunnah. Maka boleh bagi seseorang dia baca kunutnya itu sebelum ruku, kadang-kadang baca kunutnya sebelum ruku, kadang-kadang baca kunutnya setelah ruku. Tapi kalau kunut subuh sebelum ruku, wah ini jadi masalah mungkin. Karena orang tidak terbiasa baca kunut sebelum ruku, ya. Biasanya setelah bangkit dari ruku. Nah, kemudian ada penjelasan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' al-Fatawa. Beliau mengatakan, wa ammal kunutu fannasu fihi torfan wa wasat. Dalam masalah membaca doa kunut, maka manusia terbagi menjadi 3 kelompok. 2 kelompok ekstrim, kemudian 1 berada di tengah-tengah. Minhum man la yara al-kunut illa qabla ruku. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kunut itu tidak boleh kecuali sebelum ruku. Ya, kunut itu harus dibaca sebelum ruku. Tidak sah kunutnya kalau dibaca setelah ruku. Ini golongan yang pertama, golongan yang ekstrim. Wa minhum man la yarahu illa ba'dah. Kemudian golongan ekstrim kedua, golongan yang menganggap bahwa kunut itu hanya boleh dibaca setelah ruku. Ya, kalau dibaca sebelum ruku tidak sah kunutnya. Wa amma fuqaha'u ahli hadis ka Ahmada wa ghairihi fayujawizuna kilal amrain. Adapun para fuqaha ahli fikih, ya, dari kalangan ahlul hadis seperti Imam Ahmad dan yang selain beliau, maka mereka memperbolehkan dua-duanya. Ini pendapat yang pertengahan. Monggo panjenengan kerso yang mana? Sebelum ruku monggo, setelah ruku juga diperbolehkan. Ini pendapat para ulama fikih, diantaranya Imam Ahmad dan yang selain beliau. Apa sebabnya? Lah kok boleh dua-duanya? Lima ji'i sunnati as-sahihati bihima, karena telah datang sunnah yang sahih, ya, yang menunjukkan keduanya. Boleh dua-duanya sebelum ruku dan setelah ruku. Ya, wa in ikhtarahu al-qunut ba'dahu, walaupun banyak di antara para ulama yang lebih memilih kunut itu setelah ruku. Kenapa? Kata beliau, li'annahu aktsar wa aqyas. Karena membaca kunut itu setelah ruku itu lebih banyak riwayatnya dan lebih mencocoki kias, analogi. Kenapa? Ketika kita bangkit dari ruku, itu apa yang kita baca? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar,
orang yang ya memujinya. Nah, doa kunut itu dimulai dengan pujian. Jadi kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya, langsung kita berdoa, dan berdoanya dimulai dengan pujian kepada Allah. Jadi nyambung. Makanya banyak para ulama yang mengamalkan doa kunut itu setelah ruku. Karena yang pertama alasannya riwayatnya lebih banyak, kemudian yang kedua karena lebih sesuai dengan ucapan kita setelah sebelumnya, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Fa inna sima'ad du'a munasabun liqaulil abdi sami Allahu liman hamidah. Karena memperdengarkan doa itu cocok dengan ucapan seorang hamba, Allah itu akan mendengar, ya Allah itu mendengar, pasti mendengar orang yang memujinya. Jadi gato ya, setelah sami Allahu liman hamidah disusul dengan bacaan doa ya. Fa innahu yushra ats-tsana'u 'alallahi qabla du'aihi. Karena disyariatkan memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum berdoa, kama dallat Fatihatul Kitab ala dzalika ya, awwaluha tsana wa akhiruha du'a. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam surat Al-Fatihah. Bapak Ibu pernah nggak perhatikan surah Al-Fatihah itu? Surah Al-Fatihah itu kan sebenarnya doa. Ya, tapi coba kita baca dulu Al-Fatihah. Itu pujian dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, pujian kepada Allah. Maliki yaumiddin, kita memuji Allah yang menguasai hari pembalasan. Kemudian kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Baru kemudian apa? Doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ini struktur doa. Apa struktur doa itu yang ditunjukkan dalam surah Al-Fatihah? Pertama kali itu dimulai dengan pujian, baru kemudian kita panjatkan permintaan kita. Maka dalam doa itu orang memulai dengan pujian terlebih dahulu. Nah, sami Allahu liman hamidah kemudian diikuti doa, cocok. Allah mendengar orang yang memujinya, kemudian kita berdoa, doanya dimulai dengan pujian, maka gato. Makanya kita dapati para a'immah, para imam, mereka itu kalau baca kunut itu setelah ruku. Yang pertama alasannya karena mayoritas riwayat menyebutkan ya baca kunut itu setelah ruku, kemudian itu lebih cocok ya dengan ucapan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Kemudian masalah selanjutnya, hal yurfa au yarfa'u yadaihi fi kunutil witr. Apakah seseorang itu mengangkat kedua tangannya saat membaca doa kunut witir? Ya, angkat tangan apa enggak? Ya, baca kunut witir. Was sahih, kata beliau, dan yang sahih dalam masalah ini annahu yarfa'u yadaihi, bahwa dia hendaknya mengangkat kedua tangannya. Ya, jadi ketika baca kunut itu angkat tangan, bukan kemudian tangannya ditaruh di samping. Allahumma hdina fi man hadait, enggak, tapi diangkat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, sambil diangkat tangannya. Coba sekali-kali buka YouTube itu ya, kunut Masjidil Haram, coba lihat. Itu imamnya ngangkat tangan. Maka pendapat yang lebih kuat ini mengindikasikan adanya khilaf. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa ya para sahabat dulu ketika baca kunut mereka mengangkat tangannya. Maka kata beliau was sahih, yang benar dalam masalah ini annahu yarfa'u yadayhi, bahwasanya dia mengangkat kedua tangannya. Wa bihi qala jumhurul ulama rahimahumullah, dan ini adalah pendapatnya mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa doa kunut itu mengangkat tangan.
Qala li thubuti dzalika an Umar radhiyallahu anhu kama indal Baihaqi wa sahahu. Kenapa? Karena demikian yang diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam riwayat yang beliau sahihkan. Di Al-Baihaqi rahimahullah mensahihkan riwayat dari Umar bahwa Umar itu kalau baca doa kunut beliau mengangkat kedua tangan beliau. Wa qala Al-Baihaqi rahimahullah, demikian juga disebutkan oleh Al-Baihaqi ya rahimahullah, ya inna adadan minas sahabati radhiyallahu anhum rafa'u aydiyahum fil qunut, bahwa sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa mereka mengangkat tangan-tangan mereka saat membaca doa kunut. Ya, jadi kalau baca doa kunut, entah itu kunut subuh ya menurut pendapat Imam Syafi'i itu disyariatkan, atau kunut witir atau kunut nazilah, itu kita angkat kedua tangan kita. Kemudian masalah selanjutnya, ya, dengan apa doa kunut itu dimulai? Apakah langsung kita baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, atau kita mulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu? Qila, ya, sebagian ulama mengatakan innahu yubda bid-du'a alladzi allamahu Nabi Al-Hasan. Sebagian ulama mengatakan bahwa doa kunut witir itu dimulai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Al-Hasan. Jadi langsung angkat tangan, langsung Allahumma hdina fi man hadait ya. Jadi ini pendapat yang pertama, bahwa dia memulai kunut witirnya dengan langsung membaca doa witir, doa kunut witir yang diriwayatkan dari Nabi SAW oleh Al-Hasan bin Ali. Wastadallu bi hadithi Al-Hasan as-sabiq, dalil mereka adalah hadisnya Al-Hasan yang telah berlalu. Wa taqaddama anna al-haditsa sahih biduni dzikri kunutil witir, dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa yang benar hadis tersebut hanya ajaran doa saja tanpa ada penambahan kunut witir. Jadi doa Allahumma hdina fi man hadait menurut para ulama yang lebih kuat ini bebas dibaca kapan saja, bukan hanya ketika kunut witir. Karena lafaz tambahan kunut witir ini adalah lafaz tambahan yang syadzah, yang ganjil, menyelisihi riwayat-riwayat lain yang lebih kuat. Wa aidan law sahat hadhil lafzah falaysa fil hadithi istihbabu du'a istihbabu ibtida'i al-qunut kunutil witri bi du'ail hasan. Kemudian taruhlah kita lafaz kunut witirnya itu sahih, bahwa ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Al-Hasan dalam kunut witir, tapi itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa kunut witir itu dimulai dengan doa ini. Ya. Jadi bacalah doa ini ketika kunut witir, tapi bukan berarti di permulaannya, bahkan berarti di awalnya. Cuma apa? Kalau misalnya kita mensahihkan hadisnya Al-Hasan tadi bahwa ini dibaca dalam kunut witir, berarti apa? Ini menjadi doa kunut witir, tapi bukan berarti doanya dimulai dengan doa ini. Kenapa? Karena ada sunnah mendahulukan doa dengan memuji Allah. Makanya orang itu kalau baca doa memuji dulu, alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin, ya. Memuji Allah dulu. Ya, baru kemudian masuk ke dalam doa. Ya. Maka kata beliau, hadisnya Al-Hasan itu tidak menunjukkan bahwa kunut witir itu dimulai dengan doa tersebut. Wal qaulur rajih wallahu a'lam, dan pendapat yang lebih kuat wallahu taala a'lam, ya, annahu yabda'u bihamdillahi ta'ala watsana'i alaih. Yang lebih kuat wallahu taala a'lam, dalam kunut witir seseorang itu memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Jadi baca alhamdulillah dulu, ya. Alhamdulillah hamdan katsiran atau apa, ya, dia puji Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dia masuk ke dalam doanya. Kemudian summa yusalli ala nabi, ya, kemudian dia bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi ini adabnya berdoa. Pertama kita mulai doa kita dengan memuji Allah,
kemudian kita ikuti dengan bacaan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian dia mulai berdoa, ya. Jadi dia mulai dengan pujian kepada Allah, kemudian salat kepada Nabi, tsumma yad'u, baru kemudian dia berdoa. Setelah memuji Allah dan setelah bersalawat, baru memulai doanya, lianna hadza aqrabu lil ijabah. Kenapa dia mulai dengan memuji Allah dan membaca salawat terlebih dahulu? Karena ini lebih dekat dengan pengkabulan doa. Artinya Bapak dan Ibu, kalau panjenengan itu doanya itu dimulai dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi, maka kemungkinan untuk dikabulkannya itu lebih besar. Ya, jadi adab doa ini perlu kita perhatikan. Di antara perkara yang membuat doa kita itu lebih mudah dikabulkan adalah kita mulai dengan memuji Allah, lalu diikuti dengan sholawat kepada Nabi. Wa yadullu alaihi, apa dalilnya Pak Ustadz? Kalau doa itu ya harus dimulai atau hendaknya dimulai dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Dalilnya kata beliau hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan kata Al-Imam At-Tirmidzi hadisnya hasanun sahih. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, beliau cerita ini. Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli 'alan nabi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang laki-laki yang berdoa dalam sholatnya, kemudian dia tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajila hadza. Ya, orang ini sudah terburu-buru, langsung doa. Ya, ajila hadza kata Nabi. Orang ini sudah bersikap terburu-buru. Tsumma da'ah. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang itu. Faqala lahu wa li ghairihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tadi dan kepada para sahabat yang lain, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillah. Kalau kamu itu berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, wassana'i alaih, dan sanjungan kepadanya. Jadi kita mulai dengan pujian serta sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Tsumma liyusalli 'alan nabi. Kemudian setelah dia memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bersolawat kepada Nabi. Jadi panjenengan baca solawat, ya. Setelah memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi, baru kemudian summa liyad'u ba'du masya. Setelah dia memuji Allah, menyanjung Allah dan bersolawat kepada Nabi, maka mulailah dia berdoa sebagaimana yang dia inginkan. Monggo, ya. Setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib, ya. Beliau mengatakan al-mustahab fid du'a an yabda ad-da'i bihamdillah wassana'i alaihi baina yaday hajatihi thumma yas'al hajatahu kama fi hadithi Fadalah bin Ubaid. Maka yang mustahab, yang sunnah dalam doa, seseorang itu ya dia memulai doanya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia
menyanjung Allah Subhanahu wa taala sebelum dia memulai menyebutkan hajat-hajatnya. Ya. Dan sebagaimana hadisnya Fadullah tadi apa? Diikuti dengan sholawat. Jadi dia memuji Allah, kemudian diikuti dengan sholawat, kemudian thumma yas'al hajatahu kama fi hadithi Fadullah bin Ubaid. Kemudian mulailah dia meminta hajatnya sebagaimana hadisnya Fadullah bin Ubaid. Ya. Jadi itu urutan, dan ini berlaku dalam doa kunut witir. Jadi jangan langsung Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi dia mulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya. Walaupun memang ada khilaf di kalangan para ulama ya. Sebagian para ulama yang mensahihkan hadisnya Al-Hasan, ya udah doa qunut witir itu ya dimulai dengan doanya Al-Hasan. Tapi apa yang disampaikan oleh beliau ini adalah pendapat yang kuat. Ya, doa qunut witir ini termasuk keumuman doa-doa lainnya. Maka apa? Sebagaimana doa-doa lainnya disunahkan untuk memulainya dengan pujian dan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Baik ya, jadi jelas Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam membaca doa qunut kita mengangkat tangan, kemudian disunahkan memulai doa qunut witir dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah selanjutnya, hal yamsahu wajhahu ya biyadaihi ba'da du'ail qunut. Apakah seseorang itu setelah doa qunut dia mengusap kedua wajahnya? Ya, setelah baca doa qunut dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Apakah yang demikian disunnahkan? Maka kemudian kata beliau, ya, wasahih annahu la yusannu mashul wajhi ba'dal intihai minad du'a li adami dalil ala dalik. Ya. Kata beliau, tidak disunahkan mengusap wajah setelah selesai doa karena tidak adanya dalil yang sahih yang menunjukkan hal tersebut. Ini pendapat beliau ya. Jadi kalau beliau mengatakan semua doa, ini penulis mengatakan semua doa itu tidak disunahkan bagi kita untuk mengusap wajah. Ya. Kenapa? Karena menurut beliau tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap wajahnya setelah doa. Ini menurut beliau, sekali lagi ya. Tapi pendapat banyak para ulama disunahkan mengusap wajah. Ya, disunahkan mengusap wajah setelah berdoa. Saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan sunnah mengusap wajah setelah doa. Karena Nabi mengatakan ya, apabila seorang hamba itu mengangkat tangannya meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Berarti ada sesuatu. Ya, maka disunahkan untuk mengusap wajah setelah doa. Ada keberkahan. Ini penjelasannya Syekh Shalih Al-Fauzan. Penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah beliau terhadap Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Ya, ini diantara dalil. Kalau nanti ada dalilnya yang menunjukkan Nabi itu mengusap wajah ketika setelah doa, tapi hadisnya lemah. Cuma ada dalil hadis yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengembalikan tangan seorang hamba itu kosong setelah dia berdoa. Maka dengan dalil ini ditambah lagi dalil tadi, walaupun dalilnya lemah, hadisnya lemah, ini dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengusap wajah ketika doa. Maka jangan kita salahkan kalau ada orang yang mengamalkan hal tersebut. Kamu nggak ada dalilnya, menurut kamu ya. Tapi menurut ulama yang lain ada dalilnya. Mengusap wajah setelah berdoa. Baik, kita baca penjelasan beliau. Menurut beliau, ya tidak disunahkan mengusap wajah setelah selesai doa karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wa amma qaulu Umar, ya radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapannya Umar itu pernah meriwayatkan Bapak dan Ibu
dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, Umar pernah mengatakan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fid du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Ya, kata Umar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kedua tangan beliau untuk berdoa, beliau tidak menurunkannya sampai beliau mengusapkan keduanya ke wajah beliau. Ya, jadi ketika berdoa selesai, ya, Nabi tidak menurunkan langsung, tapi beliau usap terlebih dahulu ke wajah beliau. Kalau hadis ini sahih, selesai masalah, ya enggak? Selesai masalah. Kenapa? Karena Umar melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menurunkan kedua tangan beliau kecuali mengusap wajahnya terlebih dahulu dengan tangannya tadi. Coba ternyata ada diskusi para ulama tentang kesahihan hadis ini. Nah inilah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Raf'ul Malam min A'immatil A'lam. Beliau menyebutkan salah satu sebab kenapa atau ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara sebab yang sering terjadi, mereka berbeda pendapat tentang, ya, penilaian suatu hadis. Nah, seperti dalam kasus ini, ya, para ulama yang mensahihkan hadisnya akan mengatakan, ya sudah, kita tuh habis doa langsung mengusap wajah. Bagi yang menganggap hadisnya sahih. Tapi bagi yang menganggap hadisnya lemah, ini menunjukkan nggak bisa diamalkan. Nah, itulah pentingnya kita belajar. Kenapa sih para ulama itu berbeda pendapat? Nah, kalau kita sudah tahu, oh sebabnya begini, saya lebih mantap dengan pendapat ini, monggo panjenengan ambil pendapat itu. Tapi paling tidak panjenengan tahu para ulama yang berbeda juga memiliki dalil, memiliki dasar. Nah, yang sering terjadi di tengah-tengah kita, kalau ada orang yang berbeda langsung dibilang tidak ada dalilnya. Nah, ini bahaya. Apakah Anda sudah membaca semua keterangannya para ulama? Gampang ngomong, tidak ada dalilnya. Ya. Berarti para ulama saya mengusap wajah ketika berdoa lagi beramal tanpa ada dalil. Nah, itu bahaya sekali kalimat semacam ini. Berarti dulu kiai-kiai, ulama-ulama besar yang mengusap wajah mereka ketika berdoa beramal tanpa ada dalil. Ada dalilnya, tapi menurut saya ini dalilnya lemah. Saya lebih condong pada pendapat ini. Tapi ulama yang mengusap wajah mereka juga punya dalil. Kan enak Pak kalau begitu. Nggak ribut, ya enggak? Ya, makanya kita itu semakin luas bacaan kita, semakin banyak wawasan kita tidak akan mudah memvonis suatu amalan itu, ya, amalan yang tidak ada dalilnya. Baik, pembahasan tentang mengusap mengusap wajah setelah doa, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.